Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertemu meskipun secara virtual dengan Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia, ini dari berbagai daerah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekarang berada di pertemuan yang pertama untuk kegiatan coaching klinik PKH ini. Peserta kita sudah ada 11 orang dari 23 yang seharusnya bergabung, dan mudah-mudahan hari ini yang sudah bergabung di WA Group mudah-mudahan bisa masuk di Zoom semua Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Link presensinya sudah saya share kembali di chat Zoom ini. Nah, perkenalkan nama saya Ade Nasrullah. Saya dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya bertugas sama seperti dengan Bapak dan Ibu, saya mengajar di SMP Negeri 1 Sukarame. Ya. Insya Allah nanti selama 2 minggu ke depan saya akan bersama-sama dengan Ibu untuk mengikuti kegiatan coaching klinik kali ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu Bapak dan Ibu ya. Saya tadi sudah memperkenalkan diri, silahkan sekarang giliran Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri. Boleh mulai dari Pak Setio dulu, silahkan Pak Setio. Pak Setio, boleh dibuka mic-nya? Belum bisa mendengar suara Pak Setio, mic-nya dibuka dulu Pak, silahkan. Bentar-bentar. Atau dari Bapak dan Ibu yang lain, silahkan untuk memperkenalkan diri. Siapa? Silahkan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Rianti dari SMP Negeri 1 Atap Cipinang, Pamarayan, Serang, Banten. Ibu Erna. Salam kenal Bapak Ibu. Iya, Ibu Erna. Boleh dibuka screen-nya Ibu Erna? Siap. Iya, terima kasih. Bagaimana Ibu pengalamannya kemarin mengikuti kegiatan guru belajar dan berbagi seri PK kemarin? Bagaimana pengalamannya? Boleh cerita? Alhamdulillah luar biasa. Banyak pengalamannya. Jadi bisa tahu tentang itu ya Pak, banyak sekali. Iya, baik. Ibu sudah mencoba untuk pengimbasan? Belum Pak? Ya, belum. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu. Kita akan ke peserta yang lain Ibu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Silakan Bapak dan Ibu yang lain. Pak Hulman, silakan boleh. Mic-nya sudah terbuka. Silakan Pak Hulman. Selamat siang, Horas. Iya, Horas Pak. Ya, Horas Batak itu Pak. Utara. Biasanya suaranya kuat-kuat Pak. Iya. Silakan Bapak. Ya, nama saya Ulman Serait. Tempat kerja unitnya SMA Negeri 2 Sidikalang, Kabupaten Deri, Sumatera Utara. Di daerah kami ini dengan daerah ke Medan sekitar 4 jam Pak. 4 jam. Iya, 4 jam dari Medan.
ke Deri. Ya, Oke. itu pun kalau tidak macet. Daerah kami adalah daerah yang di pegunungan, ya, tidak panas, ya dingin. Kalau datang mungkin kalau dari daerah panas, ya mungkin harus pakai jaket. Terima kasih. Demikian perkenalan dari Sumatera Utara. Terima kasih Pak Ade. Iya, terima kasih Pak Hulman. Senang sekali saya bisa berkenalan dengan Pak Hulman yang jauh di sana. Saya sendiri tidak tahu di mana daerahnya. Mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa berkunjung ke sana. Iya. Berikutnya silahkan Bapak dan Ibu. Pak Setio sudah siap? Silakan dibuka dulu mic-nya Pak Setio. Pak Setio. Boleh saya dulu, Pak? Buka, boleh. Silakan Ibu Dini ya. Silakan Iya, Ibu Dini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Nama saya Dini Hidayati, tugas di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Pekanbaru, oke. Riau. Aha. Terima kasih Ibu Dini, senang sekali saya bisa berkenalan dengan Ibu Dini dari Riau, Bu ya. Iya Pak, benar Pak. Iya. Daerahnya daerah seperti apa Bu di sana? Pekanbaru panas biasanya ya Pak ya. Riau. Pengalamannya kemarin bagaimana Ibu? Awalnya saya ikut PKH, saya kira seperti AKM ya Pak ya. Soalnya kan habis AKM kan kemarin tuh PKH. Ternyata beda gitu kan. Awal lihat LMS itu udah beda. Terus lihat materinya kirain untuk guru BK gitu Pak. Awalnya. Ternyata semakin di ini kan ada pernyataan pertanyaan juga menambah ilmu lah ya Pak ya. Menambah pengalaman. Oke, terima kasih Ibu. Kita akan ke peserta yang lain. Iya Pak, terima kasih. Iya, terima kasih kembali Ibu. Pak Setio sepertinya sudah siap. Silakan Pak Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Widodo. Iya. Dari SMK Institut Indonesia Kutarjo. Dari Kutarjo Purworejo, Pak. Purworejo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, baik. Pengalamannya kemarin bagaimana, Pak? Mengikuti kegiatan. Sangat mengasihkan, Pak. Banyak ilmu yang didapat karena kami kan dari teknik, Pak. Jadi jarang sekali dapat ilmu yang seperti itu, Pak. Jadi sangat menarik sekali bagi kami untuk belajar, Pak. Siap, gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak. Kita akan ke peserta yang lain, Pak ya. Ya. Oke, Ibu Niputu, silakan. Boleh dibuka dulu mic-nya. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Salam sehat. Perkenalkan nama saya Niputu Suwarningsih. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Luwuk. Itu tempatnya di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Oke, Ibu dari Bali, Bu ya? Iya. Asalnya dari Bali. Ya, saya asli Sulawesi Tengah, cuman keluarga besar saya itu terdahulu itu transmigrasi ke Sulawesi Tengah gitu, Pak. Oke. Ya. Senang sekali bisa bertemu. Tapi saya belum pernah ke Bali, Pak. Jadi orang bilang orang Bali ya, padahal saya ini bukan orang Bali, maksudnya suku Bali gitu, nggak pernah ke Bali, belum pernah ke Bali, Pak. Saya kira asli dari Bali, nggak di Bali gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain juga mengenai seperti itu. Oke, boleh dipanggil Ibu siapa? Ibu Ningsih, biasa dipanggil Ibu Ningsih. Oh baik, Ibu Ningsih Bu ya. Oke. Terima kasih Ibu. Kita akan ke peserta yang lain. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu Feni, boleh silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Feni Yulanita. Saya guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Tambak Rejo,
Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Baik. Pengalamannya bagaimana Ibu mengikuti kegiatan GPB Seri PKH kemarin? Sebenarnya agak kaget sama seperti tadi Ibu Dini ya. Awalnya saya mengikuti program PKH, di benak saya itu adalah PKH yang program keluarga harapan. Oh gitu. Tapi saya membayangkan gini, kok guru ada pelatihan keluarga harapan, ini maksudnya bagaimana, apa ada kaitannya dengan program dinas sosial gitu. Kemudian karena memang kegiatannya didahului oleh AKM, bayangan saya, oh ya mungkin hampir sama dengan seri guru belajar yang masa pandemi, kemudian AKM. Begitu mengikuti yang seri PKH, kaget di berikutnya adalah, oh ternyata keterampilan hidup di sini adalah keterampilan hidup yang bagaimana siswa itu benar-benar siap menjaga dirinya dan menjadi bagian dari masyarakat. Itu yang kaget berikutnya. Berikutnya lagi, kalau sebelumnya itu kan hanya materi-materi yang tertulis. Kadang saya membaca sekilas hanya lewat, apalagi seri AKM itu kan sudah banyak informasi tentang AKM. Jadi mengikuti yang seri AKM itu banyak yang terlewat sebenarnya, karena tulisan semua begitu ikut PKH senang. Mengapa senang? Karena slide-slide-nya itu bukan hanya tulisan, tapi ada suara, kemudian ada animasi-animasi, dan itu menyenangkan. Oke, menarik sekali ini ya, beberapa kekagetan dari Bu Feni. Oke, pengalaman yang saya pikir mengasihkan Bu ya, menarik. Iya seru. Saya jadi tidak kalau yang lain itu kan hanya sekedar lewat. Kalau yang ini tuh akhirnya ya mau tidak mau mendengarkan, mau tidak mau klik, jadi mau tidak mau belajar. Oke, iya. Terima kasih Ibu pengalamannya. Sama-sama, Bapak. Oke, kita akan lanjut ke yang lain, Ibu Rizky. Silakan Ibu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Setiawati. Saya dari SMA 1 Terusan Nunyai, Lampung. Baik. Dari Lampung, Ibu ya? Iya, Pak. Siap. Daerah seperti apa Bu di sana? Pegunungan kah atau pantai atau seperti apa? Dataran tinggi, rendah atau bagaimana? Kalau tempat saya di tengah-tengah Pak, jadi yang tidak di lingkungan pantai. Saya di Lampung Tengah tepatnya. Oh, seperti itu. Oke, pengalamannya bagaimana kemarin Bu ikut GPB Seri PKH ini? Banyak pengalaman yang saya dapat Pak, dari yang awalnya biasanya ikut pelatihan itu kita males-males karena adanya seri PKH dan tampilannya menarik, jadi kita tertarik untuk belajar. Oke, terima kasih Ibu Rizky. Kita ke peserta yang lain Ibu ya. Ibu Susilowati belum ya? Dipersilakan Ibu. Dibuka dulu mic-nya. Sepertinya belum bisa mendengar Ibu Susilowati, suaranya belum terbuka. Silakan di-unmute dulu, Bu, mic-nya. Oke. Ibu Susilowati, silakan bisa dibuka dulu mic-nya. Mohon maaf, Ibu belum bisa mendengar. Ibu, boleh dibuka dulu mic-nya. Masih tertutup, Ibu. Masih di mute. Oke, sepertinya ada kendala. Mohon maaf Ibu, nanti kita kembali ke Ibu lagi Bu ya. Mohon maaf, saya ke Pak Sudiana dulu. Pak Sudiana, silakan Pak untuk memperkenalkan diri.
Pak Sudiana silahkan. Pak Sudiana. Mic-nya sudah terbuka, silakan Bapak. Silakan Pak Sudiana. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak, perkenalkan diri Pak. Baik, nama saya Sudiana ya, udah ini. Asal sekolah SMK Negeri Puspahyang. Kalau tempatnya saya dari Kabupaten Tasikmalaya, Puspahyang. Oke. Pengalamannya mengikuti kegiatan GBB seri PK kemarin bagaimana Pak? Boleh cerita dulu. Sebetulnya itu bagi saya ya itu pengalaman baru. Soalnya dari awal-awal itu kebetulan jarang ngebahas sampai ke sana. Paling kita kalau pembelajaran itu fokusnya di buku-buku itu. Jadi nggak masuk itu pengalaman. Pengalaman yang cukup ini gitu. Lumayan bagus gitu, pengalaman baru. Mungkin itu ini. Iya, baik Bapak. Bapak dan Ibu, saya ini kebetulan satu daerah dengan Pak Sudiana dari Kabupaten Tasikmalaya. Kalau saya di Kecamatan Sukarame, Pak Sudiana di Puspahyang. Dan kebetulan dulu Pak, saya pernah tinggal di Puspahyang juga waktu umur mungkin 5 tahun sampai umur kelas 3 SD. Oh iya iya. Di daerah apa namanya? Cimedang itu dekat daerah Lego Kapol. Oh iya. Sana. Sudah lama sekali tidak pernah ke sana lagi. Iya, main tuh Pak ke sini ke Puspahyang. Insya Allah nanti kalau ada waktu mau ke sana. Terima kasih Pak Sudiana. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ibu Susilowati, silakan bisa dibuka sekarang mic-nya. Mohon maaf Ibu, mic-nya belum bisa terbuka. Sepertinya sulit ya untuk dibuka. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Silakan Ibu dibuka dulu Ibu Susilowati mic-nya. Saya sudah coba untuk membuka. Silakan Ibu. Oke, mohon maaf Ibu ya, mohon maaf sekali dengan berat hati sepertinya kita tidak bisa mendengarkan perkenalan dari Ibu. Mungkin nanti di akhir boleh kita ketemu lagi Bu ya untuk memperkenalkan diri. Atau mungkin Ibu boleh silakan meminta bantuan di orang yang ada di sekitar Ibu untuk membuka mic-nya nanti Ibu ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai. Izin share screen. Bapak dan Ibu bisa melihat share screen saya, Bapak Ibu? Boleh dicek? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Sebentar. Oke. Iya. Bapak dan Ibu, kegiatan kita adalah coaching klinik PKH. Dan Bapak dan Ibu sekarang berada di angkatan kedua. Kita akan berlangsung kegiatannya selama 2 minggu. Dari tanggal 6 sampai tanggal 17 April 2021. Bersama saya, Ade Nasrullah. Ini tanggal 6 maksudnya adalah tanggal link dibuka di SIM PKB
seri seri PKH Ibu ya. Nah, dan Bapak dan Ibu ada yang bergabung di tanggal 6, 7, 8, dan sekarang kita masuk ke pertemuan yang pertama. Bapak dan Ibu, kegiatan coaching klinik PKH ini pendidikan keterampilan hidup bekerja sama terselenggara atas kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, UNICEF, dan juga LPKP, Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia. Nah, ini perjalanan belajar PKH Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekarang ada di tahap 2, dan sebelumnya Ibu ada di tahap 1, sudah menyelesaikan e-learning selama 22 jam pelajaran. Sekarang Ibu dan Bapak berada di tahap kedua, coaching klinik selama 10 jam pelajaran. Dan sertifikat nanti akan dibagikan setelah selesai kegiatan coaching klinik kita klinik. Nah, total jam pelajaran yang akan Bapak Ibu peroleh di sertifikat adalah 32 jam, 22 jam e-learning dan 10 jam coaching klinik. Dan nanti setelah kegiatan ini berakhir, Bapak dan Ibu ada di tahap ketiga, pengimbasan, ya, pengimbasan kepada guru atau orang tua atau masyarakat. Nah, tujuan dari kegiatan coaching klinik kali ini, yang pertama diharapkan agar Bapak dan Ibu yang telah menuntaskan modul e-modul mendapatkan mitra belajar yang sudah memiliki pengetahuan dan atau pengalaman sebelumnya terkait PKH dalam menuntaskan perjalanan belajarnya. Jadi Bapak dan Ibu sekarang saja sudah ada 10 orang ya mitra Bapak dan Ibu untuk belajar bersama-sama bagaimana mempersiapkan kegiatan pengimbasan PKH ini. Yang kedua, agar Bapak dan Ibu dapat menyusun tantangan dan solusi serta menyusun RPP atau RPL. Ini RPL itu khusus untuk guru BK, rencana program layanan, untuk menerapkan PKH di tingkat sekolah sesuai dengan bidang studi yang Bapak Ibu ampuh. Jadi nanti Bapak dan Ibu diharapkan bisa menyusun RPL-nya atau RPP-nya sebanyak 3 RPP Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, agar peserta atau Bapak dan Ibu dapat menyusun rencana aksi pengimbasan PKH kepada sesama guru, komunitas sekolah, orang tua, maupun masyarakat secara umum. Nah, Bapak dan Ibu, peserta ini adalah tadi sudah saya sampaikan, Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan 22 jam di modul dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri PKH. Dan jam pendampingan kali ini 10 jam, 1 jam pelajarannya 45 menit. Pertemuan pendampingan atau tatap maya atau daring adalah 5 kali, masing-masing selama 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Nah, jadi di rentangan sampai tanggal 17 nanti kita akan bertemu secara intensif sebanyak 5 kali, dan ini adalah pertemuan yang pertama. Nanti pertemuannya tidak semuanya virtual Bapak dan Ibu, tidak Zoom semuanya, tetapi nanti juga ada via WA saja. Jadi kita komunikasi via WA atau bahkan combine antara Zoom dan WA. Misalkan 1 jam pelajaran Zoom, 1 jam pelajarannya lagi di WA gitu. Strategi pendampingannya ada tatap maya, daring, bisa menggunakan Zoom tadi Bu ya. Yang kita akan gunakan Zoom dan WA, tidak Telegram dan Google Meet tidak. Dan satu lagi nanti akan ada tugas mandiri merujuk pada kriteria kelulusan. Nanti tugasnya apa saja nanti insya Allah akan disampaikan secara garis besar, mungkin nanti sekarang sebentar lagi akan disampaikan. Pendampingan per kegiatannya ini pendampingan perangkatan, pendampingan berlangsung dalam durasi 2 minggu, tadi sudah saya sampaikan. Dalam 1 hari saya dibatasi melakukan maksimal 2 seri kelas, ya
Maksudnya saya mendampingi maksimal 2 kelas itu ya. Tugas saya tentu mendampingi Bapak dan Ibu. Setelah itu nanti memberikan tugas dan mengkoordinir tugas, menilai tugas, dan memberikan penilaian kepada Bapak dan Ibu. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu aktif di 2 kegiatan. 2 kegiatan yang dimaksud adalah pertemuan dan pengerjaan tugas. Nah, kehadiran Bapak dan Ibu di pertemuan itu akan menjadi penilaian untuk saya, untuk kelulusan Bapak dan Ibu. Nah, ini saya menerima jadwal dan membagikannya kepada Bapak dan Ibu, nanti akan di-share, terus juga saya melakukan pendampingan lewat Zoom atau WA, nanti saya melakukan penilaian, gitu ya. Oke. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dalam seri pendampingan atau coaching klinik kali ini? Yang pertama, kita ini bisa memberikan rujukan-rujukan atau referensi tambahan jika dirasakan ada hal-hal yang masih harus dilengkapi atau diperkaya. Selanjutnya, membahas pengalaman kegiatan-kegiatan dalam modul e-learning kemarin. Gitu ya. Selanjutnya, bisa ada tanya-jawab, memecahkan permasalahan-permasalahan terkait PKH ini. Yang selanjutnya, mendokumentasikan pengalaman mengajar PKH sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi. Jadi nanti kalau misalkan ada di antara Bapak dan Ibu sudah melakukan penerapan kepada anak-anak, nanti tentunya Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mendokumentasikan, mengevaluasi sendiri apa kekurangan-kekurangannya untuk dievaluasi dan di follow up tentunya untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Selanjutnya mendiskusikan bagaimana PKH dapat diterjemahkan dalam rencana pembelajaran. Nanti bagaimana materi-materi yang sudah Bapak dan Ibu terima di modul yang 22 jam pelajaran kemarin, bagaimana diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Dan atau hal-hal lain yang merujuk pada kartu bingo. Nanti kartu bingo yang dimaksud insya Allah nanti akan dibahas itu ya. Nah, yang pertama ini untuk penilaiannya guru atau Bapak dan Ibu menghadiri minimal 8 jam pelajaran dari 10 jam pelajaran coaching klinik. Skor bobot adalah maksimal 20. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu bisa menghadiri kegiatan ini penuh selama 10 jam. Artinya ketika ada kegiatan pertemuan ini Bapak dan Ibu hadir dan aktif. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu mengirimkan rencana aksi pengimbasan 1 halaman dengan contoh, mohon maaf, dengan contoh nanti akan ada contohnya Bu ya. Nah, skornya atau bobotnya adalah 20. Nah, ini adalah contoh pengimbasan, rencana aksi pengimbasan. Misalnya di sini ada kolom-kolom, ada kegiatan, kelompok target, waktu, metode, durasi, dan media. Ini sebagai contoh saja, misalkan pengimbasan pertama, Bapak dan Ibu targetnya adalah berapa orang guru dari sekolah Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak dan Ibu akan mengimbaskan kepada 10 orang guru di sekolah Bapak dan Ibu. Waktunya kapan? Ini mohon maaf, ini sudah lewat Maret ya. Ini hanya contoh yang angkatan kemarin, mohon maaf belum diedit. Metodenya apa yang nanti akan Bapak dan Ibu gunakan? Misalkan ini diskusi terkait topik-topik PKH terutama yang relevan dengan keadaan di sekolah dan mendorong keikutsertaan rekan-rekan guru tersebut. Durasinya berapa menit kira-kira yang akan nanti Bapak dan Ibu lakukan? 60 menitkah? Terus medianya seperti apa? Zoom misalnya, ini misal saja Bu ya. Ini contoh saja. Yang kedua, misalnya pengimbasan kepada ini di MGMP Bapak dan Ibu. Tentu ini mungkin akan lebih banyak pesertanya. Misalkan ada 50 orang guru dalam MGMP.
Metodenya seperti apa? Misalnya sharing pengalaman belajar e-learning dan coaching klinik PKH dan mendorong keusahaan rekan-rekan guru tersebut. Durasinya kira-kira mau berapa menit? Misalkan 120 menit atau 2 jam. Boleh dengan WA grup chat ya. Jadi tidak harus Zoom, tapi juga boleh dikombin dengan WA grup. Atau ada metodenya misalkan tatap muka boleh kalau memungkinkan silakan ya, tapi tidak wajib. Nanti boleh Bapak dan Ibu pilih sesuai dengan kemungkinan yang bisa Bapak dan Ibu lakukan di lapangan, apakah via Zoom, via WA grup, atau tatap muka langsung. Baik. Nah, yang ketiga, Bapak dan Ibu mengumpulkan analisa singkat tantangan utama dan solusi untuk rencana penerapan PKH ini di sekolah. 1 halaman minimal, 1 halaman Bapak Ibu ya, dan skornya sama 20. Contohnya ini ada formatnya seperti ini, Bapak dan Ibu ditulis tantangan utama. Yang pertama apa? Mungkin Bapak dan Ibu nanti dalam dalam pengimbasan ada hal-hal yang menghambat. Nah, kira-kira silakan nanti di list tantangannya atau hambatannya apa saja. Boleh tantangan semuanya, pokoknya semua tantangan yang Bapak dan Ibu temukan. Kalau ada 4 silakan tulis 4. Kalau ada 5 silakan tulis 5. Ini contoh misalkan formatnya ada 2. Misalkan contoh tantangan utama 1 kira-kira apa, dan silahkan Bapak dan Ibu solusinya seperti apa. Nanti Bapak dan Ibu tuliskan solusinya seperti apa. Solusinya mungkin ada 2, ada 3, atau boleh misalkan solusinya 1 tapi dideskripsikan sedemikian rupa sehingga bisa jelas dipahami dan bisa mengatasi tantangan dari mengatasi tantangan utama tersebut gitu ya. Kalau sudah selesai tantangan pertama, Bapak dan Ibu silakan tulis tantangan kedua, solusinya apa saja, tantangan ketiga, solusinya apa saja, dan seterusnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu mengirimkan RPP atau RPL. RPP untuk Bapak dan Ibu sebagai guru MAPEL, kalau RPL ini khusus untuk guru BK. RPP atau RPL PKH untuk 3 pertemuan sesuai bidang studi yang Bapak dan Ibu ampuh. Skornya sama 20 Bapak dan Ibu. Nah, tentu Bapak dan Ibu sudah mempelajari modul di guru belajar dan berbagi kemarin, atau boleh nanti Bapak dan Ibu buka modul guru yang sudah saya share di grup. Silakan Bapak dan Ibu buka. Di sana ada 5 modul Bapak dan Ibu dan ada 22 pertemuan. Nah, 22 pertemuan ini, satu pertemuannya 1 materi di modul tersebut. Silakan nanti Bapak dan Ibu membuat RPP atau RPL 3 materi yang berbeda. Boleh dari 1 modul, misalkan dari modul 1 3-3-nya. Boleh misalkan dari modul 1 materi, dari modul 3 1 materi, dari modul 5 1 materi, boleh silakan. Boleh 1 lembar, boleh berlembar-lembar, silahkan sesuai dengan Bapak Ibu mau buat seperti apa, silahkan. Boleh tatap muka, boleh daring, silahkan Bapak Ibu bebas ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu mengirimkan 1 foto atau screenshot atau video pendek atau terkait testimoni terkait kegiatan PKH yang diterapkan dengan peserta didiknya. Jadi ini bagi Bapak dan Ibu yang sudah menerapkan materi PKH ini kepada siswa, nah silakan Bapak dan Ibu boleh dikirim fotonya atau video pendek ya tentang kegiatan Bapak dan Ibu menerapkan materi ini kepada siswa, atau testimoni singkat, testimoni dari siswa yang sudah mengikuti kegiatan penerapan PKH ini. Ini sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang sudah melakukan penerapan kepada siswa.
Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan penerapan kepada siswa, nanti Bapak dan Ibu silakan mengirimkan screenshot postingan media sosial atau video pendek yang berisi testimoni singkat tentang kesan dan kesan-kesan pembelajaran yang didapatkan, kesan dan pembelajaran yang didapatkan dari mengikuti rangkaian GBB seri PKH yang telah dilalui. Kegiatannya mulai dari kegiatan e-modul yang 22 jam kemarin dan pendampingan yang dimulai kita hari ini. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum menerapkan PKH ini kepada siswa, silakan nanti Bapak dan Ibu mengirimkan testimoni dari Bapak dan Ibu sendiri. Testimoninya boleh direkam video, tidak usah panjang-panjang, tidak usah lama-lama Ibu, cukup 2 atau 3 menit saja. Bagaimana testimoni Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan e-modul dan pendampingan. Ingat Ibu ya, e-modul dari pertama kali Bapak dan Ibu belajar di seri PKH kemarin sampai selesai kegiatan ini, coaching klinik ini. Boleh video tadi Bu ya, atau boleh juga nanti secara tertulis Bapak dan Ibu mengirimkan testimoni di media sosial. Misalkan Bapak dan Ibu mengirimkan testimoni di status Facebook tentang testimoni kegiatan Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan e-modul dan pendampingan atau coaching klinik kali ini. Nah, silakan Bapak dan Ibu posting di sana testimoninya seperti apa dan di screenshot, dan screenshotnya dikirimkan nanti Bapak Ibu ya. Cukup satu saja, satu video atau satu screenshot postingan tersebut. Boleh di Facebook, boleh di Instagram, atau di media sosial lain. Skornya sama 20, Bapak dan Ibu ya. Sehingga totalnya nanti 100 dan batas minimal untuk kelulusan adalah 70. Jadi Bapak dan Ibu harap Bapak dan Ibu bisa mencapai nilai 70 agar Bapak dan Ibu lulus kegiatan ini. Kalau misalkan Bapak dan Ibu dinyatakan tidak lulus, otomatis Bapak dan Ibu tidak akan mendapatkan sertifikat yang 32 jam. Bukan berarti tidak mendapatkan sertifikat yang 10 jam sekarang, tetapi yang 22 jam kemarin juga Bapak dan Ibu tidak akan mendapatkannya gitu. Jadi saya harap nilai 70 bisa Bapak dan Ibu mencapai. Dan insya Allah saya optimis Bapak dan Ibu bisa mencapai nilai tersebut. Asal Bapak dan Ibu hadir, aktif, dan mengumpulkan tugas tentunya. Ini sudah Bapak dan Ibu ya. Nah ini jadwalnya Bapak dan Ibu. Tadi saya sebutkan ada 5 pertemuan. Pertemuan pertama hari ini kita diskusi terkait hal-hal yang menjadi tantangan ketika mempelajari PKH. Tadi sebagian sudah dibahas tentang kesan-kesan Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan GBB seri PKH kemarin, 2 jam pelajaran waktunya. Kita akan diskusi secara Zoom dan sudah sedang kita laksanakan sekarang hari Jumat Bapak dan Ibu ya, tanggal 9 April jam 13 sampai jam 14.30 insya Allah nanti ya. Pertemuan kedua kita akan membahas pemberian tugas mandiri rencana aksi pengimbasan. Jadi di pertemuan pertama ini belum ada tugas Bapak dan Ibu, tetapi di pertemuan kedua nanti mulai ada penyampaian tugas terkait dengan tugas yang pertama yaitu adalah membuat rencana aksi pengimbasan yang contohnya sudah disampaikan nanti. Kita tidak akan membahas lebih lama karena nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan yang kedua. 2 jam pelajaran, nah dan ini tidak lewat Zoom Bapak dan Ibu ya, tapi kita cukup di WA group saja. Oke, jadi Bapak dan Ibu silakan nanti bersiap-siap di WA group. Rencananya besok Bapak dan Ibu hari Sabtu tanggal 10 April 2021
Insya Allah kita akan mulai malam saja Bapak dan Ibu ya, jam 19 atau jam 7 malam sampai jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf ini waktunya malam karena saya sendiri untuk hari besok mohon maaf sepertinya tidak bisa dari pagi karena ada kegiatan full dari pagi sampai sore sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan ini di malam hari. Tenang saja Bapak dan Ibu, karena via WA jadi lebih santai gitu Bu ya, tidak usah serius seperti Zoom tatap muka seperti ini. Di pertemuan ketiga, diskusi terkait analisa tantangan dan solusi penerapan PKH di sekolah. 2 jam pelajaran, metodenya diskusi melalui Zoom, 1 jam pelajaran di Zoom, dan kita akan lanjutkan di WA Group 1 jam pelajaran. Di pertemuan ketiga kali ini combine antara Zoom dan WA Group. Waktunya, mohon maaf ini hari Senin Bapak dan Ibu ya, hari Senin jam 13 sampai jam sampai jam 14.30 ini nyambung ke WA-nya Bapak Ibu ya. Saya harap jam 13 kita mulai dan jam 13.45 sudah selesai di Zoom-nya. Gitu. Pertemuan keempat, Bapak dan Ibu, kita akan membahas bagaimana membuat RPP atau RPL PKH untuk 3 pertemuan sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. 2 jam pelajaran, ini diskusi lewat Zoom 1 jam pelajaran, dan kita lanjutkan ke WA Group 1 jam pelajaran. Waktunya hari Selasa, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini hari pertama puasa mungkin ya. Mohon maaf ada siswa di sini. 2 tanggal 13 April 2021 jam 13 sampai 14.30. Mohon maaf dengan terpaksa saya melakukan di hari Selasa Bapak dan Ibu karena waktunya mepet. Jadi kita akan laksanakan hari Selasa. Dan pertemuan kelima kita akan membahas testimoni, 2 jam pelajaran, diskusi terkait ini di WA Group. Di WA Group akan membahas tentang testimoni seperti apa yang nanti Bapak dan Ibu buat. Hari Rabu, Bapak dan Ibu ya, hari Rabu tanggal 14 pagi sekitar dari jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Nah ini waktu-waktunya adalah waktu Indonesia Barat. Mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang berada di tengah dan timur Indonesia, mohon untuk menyesuaikan diri. Seperti itu Bapak dan Ibu, kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Mohon maaf pertemuannya kita sampai tanggal 14. Kenapa tidak pertemuan terakhir tanggal 17? Kegiatan kita sampai tanggal 17 Bapak dan Ibu, dan dari tanggal 15, 16, 17 itu adalah waktu Bapak dan Ibu untuk mengumpulkan tugas-tugas. Kalau pertemuan kelimanya tanggal 17, saya khawatir nanti tugas-tugas tidak bisa dimonitoring, tidak bisa dimonitor, dan tugas-tugas khawatir nanti terlambat. Jadi mohon maaf saya padatkan kegiatannya tiap hari Bapak dan Ibu ya. Mulai hari ini, hari Sabtu, Minggu kita istirahat dulu, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kalau sudah selesai ini berarti kewajiban Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan pertemuan sudah selesai. Tinggal nanti Bapak dan Ibu mengumpulkan tugas-tugasnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Silahkan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang tanyakan, itu adalah rencana kita ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sugiana.
Ini untuk usulan Pak, kalau bisa yang jadwal malam bisa nggak setelah Isya Pak? Oke, iya. Ya, Jadwal itu aja, Pak. malam setelah Isya. Baik, ini untuk jadwal malam itu hari besok Pak ya, hari Ya. Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu. Baik, silakan Bapak. Begini saja Pak, karena ini kalau via WA grup kan lebih santai Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir Bapak dan Ibu tidak harus standby dari jam 19. Boleh nanti Bapak dan Ibu gabungnya misalkan dari jam 19.30. Tapi mungkin saya akan coba untuk mulainya dari jam 19. Nanti saya akan share dulu presensinya gitu. Nanti mungkin mohon maaf chatnya juga nanti mungkin akan saya tutup dulu sehingga informasi dari saya bisa utuh tersampaikan tanpa terpotong dari komentar Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau sudah selesai saya menyampaikan, nanti akan dibuka lagi chatnya. Silakan boleh kok Bapak dan Ibu buka nanti misalkan jam 19.30 atau jam 8 boleh, silakan Bapak Ibu. Ya, yang penting malam itu Bapak dan Ibu bisa menerima materi dan tugas-tugasnya. Seperti itu Pak Sudiana. Kenapa tidak terlalu larut malam? Karena ada peserta lain Bapak dari tengah mungkin Pak ya, dari Sulawesi atau mungkin dari timur. Kalau terlalu malam khawatir mereka Bapak dan Ibu yang berada di sana juga terlalu larut malam gitu Pak. Seperti itu Pak Sudiana. Bagaimana Pak Sudiana? Atau Bapak dan Ibu yang lain? Ya Pak, dari Pak. Boleh, silakan Pak Hulman. Terima kasih Pak yang telah diberikan rencana kegiatan kita pada PKH ini. Ini saya lihat saya lihat kegiatannya 5 kali pertemuan. Dan besok melalui WA Pak ya, Sabtu. Iya. Sabtu. Di sini saya lihat ada pemberian tugas. Kalau bisa, ini karena sudah full ini, karena kegiatan ini kan saya lihat banyak, karena singkat waktunya Pak. Karena ada aksi yang diberikan kepada siswa. Kalau kita bocoran-bocoran untuk besok tugas apa yang diberikan, saya tahu merencanakannya. Ini kan langsung sudah kita bicarakan, ikut bocoran diberikan Bapak, besok ada pemberian tugas yang kedua, yang pertemuan kedua besok melalui WA. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Hulman, pertanyaan yang bagus dan sebentar. Tadi sudah disampaikan Bapak, mohon maaf. Untuk pertemuan kedua, kita besok itu akan membahas rencana aksi pengimbasan, Bapak. Rencana aksi pengimbasan contohnya, nah ini seperti ini. Rencana aksi pengimbasan. Jadi nanti saya akan share formatnya. Kegiatannya seperti ini, Bapak. Kegiatan pengimbasan yang Bapak dan Ibu akan lakukan, misalkan pengimbasan pertama apa, pengimbasan kedua apa, pengimbasan ketiga, keempat, dan seterusnya seperti apa. Nah, pengimbasan ini, mohon maaf, perlu Bapak dan Ibu ketahui, ada 2 istilah mungkin Bapak ya, yang harus kita samakan persepsinya. Yang pertama ada pengimbasan, yang kedua ada penerapan. Kalau pengimbasan itu kepada guru, orang tua, atau masyarakat secara umum. Nah, yang akan dibahas adalah rencana pengimbasan. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu mengimbaskan kegiatan atau program PKH ini kepada guru-guru, orang tua, atau masyarakat. Nah, yang kedua ada penerapan. Kalau penerapan itu adalah
penyampaian materi PKH kepada siswa. Dan kita tidak merencanakan penerapan, tetapi kita lebih diutamakan ke perencanaan pengimbasan gitu. Tadi saya sebutkan pengimbasannya kepada guru-guru. Ini ada batasannya, Bapak dan Ibu. Tadi mohon maaf terlewat. Minimal 25 orang guru. Minimal, tentunya lebih banyak lebih bagus. Misalnya bagaimana di sekolah saya gurunya cuma ada 10 orang misalkan. Silakan misalkan pertemuan pertama Bapak dan Ibu tulis kelompok targetnya 10 orang dari SMP Negeri 1 Sukarame, misalkan sekolah tempat Bapak atau Ibu bertugas. Waktunya kapan? Nah ini waktunya, waktu pengimbasannya 1 bulan sejak kegiatan coaching klinik ini selesai. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu boleh setting kegiatannya dari tanggal 18 April sampai kurang lebih tanggal 17 Mei 2021. Nah, tadi kan baru 10 orang, berarti minimal ada 15 orang lagi. Nah, yang 15 orang lagi misalkan Bapak dan Ibu akan mengimbaskannya di MGMP. Tulis saja pengimbasan kedua, 15 orang guru dalam MGMP PJOK misalkan seperti itu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti detailnya contoh kegiatan rencana aksi pengimbasan seperti apa nanti dibahas besok Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh saja. Insya Allah nanti contoh lengkapnya dan formatnya akan saya share via WA group besok. Seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak dari berikan gambaran apa yang diberikan juga kepada kami. Terima kasih Pak Ade. Oke, sama-sama Pak Hulman. Bapak Ibu yang lain silahkan, barangkali ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan. Silakan Bapak dan Ibu. Kita akan sapa dulu Ibu Atika Komalasari. Boleh di muka mic-nya dan screen-nya Ibu Atika Komalasari. Bisa malam ya? Bu Atika. Iya Pak. Oke, iya. Kan bisa dibuka. Hanya bilang kalau malam sate. Iya. Ibu Atika belum memperkenalkan diri Bu ya? Silakan Bu. Iya. Kan dulu. Maaf, tadi terlambat. Iya, tidak apa-apa Ibu. Saya Atika dari SMP Negeri 1 Satu Atap Sungai Mandau, Pak. Saya guru matematika. Guru matematika. Mohon maaf saya lupa dari provinsi mana Ibu? Riau. Oh Riau. Oke, senang bisa berkenalan dengan Ibu Atika. Ibu bisa menyimak tadi yang saya sampaikan? Sejak saya masuk bisa Pak. Oke. Tapi yang sebelumnya karena tidak terbaca tidak nampak. Oke, baik. Insya Allah nanti saya akan share slide-nya di WA Group Bapak dan Ibu ya, sehingga yang tertinggal bisa nanti mempelajari kembali. Iya Pak, siap. Oke. Ibu Atika bagaimana kesan kemarin mengikuti kegiatan GBB Seri PKH? Boleh cerita dulu. Lancar alhamdulillah, dan ya punya pengetahuan baru kalau itu ternyata memang harus diajarkan juga di sekolah. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah bergabung, sudah memperkenalkan diri. Ibu siapa yang belum ya? Saya lupa, mohon maaf. Ibu Azlisa. Ibu Azlisa sudah belum tadi ya? Ibu Adliza, boleh dibuka dulu mic-nya? Atau Ibu Susilowati?
Ibu Susilawati bisa dibuka mic-nya. Oke, sepertinya ada gangguan Bapak dan Ibu. Atau barangkali ada hal yang ingin didiskusikan Bapak dan Ibu. Silakan. Jadi pertemuan kita sekarang menyampaikan rencana kegiatan kita di coaching klinik ini. Boleh silakan Bapak dan Ibu. Tidak adakah atau boleh cerita kira-kira setelah mempelajari kegiatan guru belajar dan berbagi e-learning e-modul kemarin atau e-learning yang 22 jam itu, kira-kira adakah materi yang menarik menurut Bapak dan Ibu? Boleh silakan disampaikan. Dari sekian materi yang sudah dipelajari, yang harus disampaikan kepada siswa, ada yang paling menarik menurut Bapak dan Ibu kira-kira apa? Materi yang mana? Silakan Bapak dan Ibu boleh cerita materi dari modul kemarin yang menarik. Atau yang sulit, mungkin sulit untuk menyampaikannya kepada siswa. Adakah materi yang sulit untuk disampaikan kepada siswa? Boleh silahkan yang ingin berbagi, dibuka mic-nya. Baik Pak Adis. Ya, silakan Pak Hulman. Sebenarnya materi PKH ini, kalau seandainya ini tidak pandemik, itu masa-masa yang pada waktu saya lihat di videonya waktu belajar PKH itu ada pertemuan khusus saya lihat dikumpulkan, seakan-akan hampir sama seperti yang dikatakan teman sebagian, hanya sebagai BP atau BK yang memberikan ini, sementara di apa itu tidak. Sementara kami bidang studi materi masing-masing, yaitu seperti saya PJOK, pada saat kapan saja tidak pandemik lain. Nah, pada saat bagaimana diberikan materi-materi seperti ini, Pak? Terima kasih, Pak. Boleh diulangi lagi, Pak? Kurang jelas. PKH ini kan saya lihat di waktu belajar PKH, ya, akan ada pertemuan yang khusus. Seperti belajar, kita mengajar PJOK atau matematika. Ya. Sementara kita seandainya tidak pandemik kan seperti biasa, ya. Pada saat kapan diberikan materi itu, Pak? Oke, baik. Pak. Ya, sama-sama Bapak. Barangkali ada dari Bapak dan Ibu yang ingin sharing terkait jawaban dari pertanyaan Pak Hulman. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, mungkin saya bisa sedikit sharing Pak Adi. Silakan Bu Feni. Ya, sepertinya kalau materi PJOK banyak ya Pak Hulman. Maksudnya kan kemarin banyak ada materi misalnya tentang kesehatan. Itu kan bisa sangat apa ya istilahnya sangat relevan dengan pelajaran PJOK saya pikir dibanding dengan mungkin mata pelajaran matematika. Kalau matematika memang sulit karena matematika kan secara jangan hanya ke PJOK. Kalau PJOK hampir sama seperti lihat. Iya betul. Ya maka dari itu kalau matematika sepertinya mungkin kalau dimasukkan ke dalam materi kompetensi dasarnya memang agak sulit, tapi mungkin bisa di sela-sela itu atau mungkin sebelumnya, atau kita kan tidak melulu karena ini daring selama pandemi juga. Kalau kita selama misalnya 1 atau 2 jam pelajaran menyampaikan semua materi dengan penuh, itu pasti anak-anak juga akan jenuh. Begitu. Nah, mungkin sedikit selingan-selingan PKH ini bisa membantu anak-anak
membuka wawasan selain matematika juga, oh ternyata guru matematika juga care dengan kesehatan anak, kesehatan mental, kemudian bagaimana kesehatan bersosial media. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan ke sela-sela pembelajaran, tidak harus di seluruh materi pembelajaran. Kalau matematika jelas tidak mungkin dimasukkan ke seluruh materi pembelajaran. Gitu. Kalau saya sih alhamdulillah bahasa Indonesia saya lihat ada beberapa yang masih bisa relevan dengan materi, misalnya santun berbahasa itu bisa masuk ke bagaimana bermedia sosial. Tapi kalau matematika kan sulit. Nah, mungkin bisa dimasukkan ke dalam di sela-sela pembelajaran. Jadi kita tidak melulu materi di dalam kelas yang membuat jenuh anak-anak, tapi kita juga memberikan sedikit sharing tentang bagaimana kesehatan mental, bagaimana anak-anak itu harus sehat fisik dan raganya dan jiwanya. Begitu mungkin Mas sedikit Pak Ade. Oke, terima kasih luar biasa Ibu masukannya dari Ibu Feni. Jadi gambaran untuk kita Bapak dan Ibu seperti itu, dan mungkin bisa diintegrasikan ke mata pelajaran Bapak dan Ibu, atau misalkan Bapak dan Ibu boleh meluangkan waktu khusus untuk menyampaikan materi PKH ini kepada siswa, dan juga tidak terbatas di kelas saja, boleh misalkan pemberian materinya kepada siswa di luar kelas, misalkan kepada siswa di ekskul juga boleh, atau misalkan kepada OSIS, silakan juga seperti itu. Jadi tidak wajib atau tidak harus di kelas dan diintegrasikan di mata pelajaran Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, maksud saya ada cara-cara lain selain diintegrasikan kepada materi pelajaran sesuai dengan pelajaran Bapak dan Ibu. Misalkan tadi di ekskul, di OSIS gitu ya. Dan saya pikir tidak hanya tatap muka saja, bisa juga dilakukan dengan virtual. Silakan Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan terkait materi-materi tersebut seperti itu. Dan memang sebagai contoh gitu, contoh untuk mengintegrasikan materi tersebut, materi PKH ke dalam materi pelajaran, itu tidak hanya materinya saja, tetapi boleh misalkan metode-metode yang ada di modul PKH itu diterapkan di ketika Bapak dan Ibu mengajar gitu. Atau misalkan seperti ini, misalkan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, misalkan ada materi tentang pidato misalkan itu ya, atau speaking misalkan bahasa Inggris, Bapak dan Ibu boleh misalkan mengambil temanya salah satu yang ada di PKH, misalkan speaking tentang masa remaja, masa pubertas misalkan itu. Jadi siswa menceritakan pubertas dalam bahasa Inggris, boleh seperti itu gitu. Jadi materi tentang speakingnya dan materinya diambil dari PKH seperti itu. Atau misalkan pidato bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada materi tentang pidato dan Bapak dan Ibu menentukan materinya misalkan tentang bermedia sosial, misalkan seperti itu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan misalkan kegiatannya kalau tatap muka, saya pikir di daerah Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah tatap muka, atau misalkan di tahun ajaran baru akan dimulai tatap muka. Nah, silakan boleh dimulai kegiatan penerapan tersebut di tatap muka. Tapi kalau misalkan masih belum ada kegiatan tatap muka, jangan memaksakan diri Bapak dan Ibu, silakan boleh secara virtual seperti itu. Seperti itu Bapak, Ibu. Mudah-mudahan jawabannya bisa membantu. Terima kasih Pak. Membantu Pak. Iya, sama-sama Pak Hulman. Oke, dari Bapak dan Ibu yang lain, boleh silakan. Ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada,
boleh kita yel-yel dulu, Bapak dan Ibu boleh yel-yel PKH. Atau Bapak dan Ibu punya yel-yel. Silakan boleh di-share di sini. Ada? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, mohon Bapak dan Ibu yang belum membuka screen-nya boleh dibuka dulu. Pak Sudiana, oke. Bu Atika, oke. Bu Susilawati, Bu Atika, Pak Ibu Rizky, halo, ada Ibu Rizky. Oke, ada Ibu Dini, silakan Bu Dini, Pak Sudiana sudah ada di atas ya. Bu Dini, oke. Nah, kita akan tepuk PKH. Oke, caranya seperti ini. Tepuk PKH. P. Jadi yang pertama seperti ini, P. Yang kedua, H. H seperti ini. Yang ketiga, H. H-nya seperti ini. Oke. Dan terakhir, P, K, H. Seperti itu. Bisa, Bapak dan Ibu? Boleh. Ulangi, Pak. Oke, diulangi. Sambil dipraktekkan, silakan. Tepuk PKH. Oke. Ini P, huruf P ya, seperti ini. Tepuk yang kedua. Oke, ya, sip. 3. Terakhir, PKH. Jempol 2 ke depan. Oke. Sambil dibuka mic-nya biar agar rame. Bu Erna dibuka dulu. Pak Hulman mic-nya dibuka. Pak Setio, Bu Susilawati boleh dibuka dulu. Sekarang rame-ramean dulu. Bu Erna, bisa silakan. Bu Dini sudah. Bu Erna, halo Bu Erna, silakan. Iya, karena pakai HP nih Pak, agak ini. Megang HP juga. Pak, Ibu Susilawati, mungkin masih belum bisa membuka loh. Tidak apa-apa. Kita yang bisa saja. Oke. Tapi Ibu Susilawati tetap itu dulu ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk PKH. P. H. Yang kelas Ibu. H. P. H. Sepertinya suaranya dengar semua kencang. Silakan suaranya lebih dikeluarkan lagi Bapak dan Ibu. Bisa Bapak Ibu? Oke, kita ulangi. Tepuk PKH. P. H. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu. Oke, itu selingan saja Bapak dan Ibu ya. Silahkan Bapak dan Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita akhiri? Sepertinya sudah 14.30, sebentar lagi. Silahkan. Ada yang disampaikan, ingin didiskusikan? Kalau tidak, jangan dulu ditutup screen. Kita akan foto bersama dulu, boleh Bapak Ibu? Silakan dibuka dulu, kita akan foto bersama. Bapak Ibu ya. Oke, kita serius dulu. Oke, sebentar di ini setting sebentar. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. 1, 2, 3. Bentar, saya share dulu di WA Group. Bapak Ibu, mohon maaf, bentar. Sepertinya tertutup ini. Ya, Pak, mungkin lampu itu dipotong. Bapak Ibu, mohon maaf, sebentar.
Aduh, ini ada gangguan ini. Aduh, sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, selesai. Sekarang yang kedua, Bapak dan Ibu. Yang kedua, seperti ini. Kita semangat. Tangannya ke atas, boleh. Silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita akan share dulu di guru bentar, Bapak Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, saya tutup kegiatan pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah kegiatan pertemuan pertama coaching klinik sudah selesai. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh kita bergabung di WA Group. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Bagi Bapak dan Ibu yang sedang melakukan kegiatan, boleh silakan dilanjutkan kembali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Ade. Sama-sama Bapak dan Ibu. Silakan boleh meninggalkan. Izin ya Pak. Terima kasih.